Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di lorong yang berantakan, Xiaoyan menatap ke sisi yang berlawanan. Tidak jauh dari sana sosok Hansi berdiri dengan tatapan yang dipenuhi niat membunuh. Namun saat ini San Hansi tidak berani bertindak gegabah. Itu tidak lain karena Raja Utara yang berdiri di samping Xiaoyan. Setelah dihujani tinju berat Raja Utara, separuh wajahnya yang semula tampan pun kini tampak memar. Xiaoyan. Suara San Hansi serak saat mengeluarkan dua kata. Dalam hal ini Xiaoyan hanya tersenyum dingin. Kemudian tangannya terulur dan menunjuk ke arah San Hansi. Maju! Begitu perintah itu jatuh, sosok Raja Utara langsung melesat seperti peluru. Bajingan! Apa kau benar-benar mengira aku takut padamu? Dengan teriakan keras, wajah San Hansi yang setengah bengkok dipenuhi dengan kemarahan. Doki di tubuhnya meledak dengan momentum yang tak terbatas. Tangan kanannya mengepal dan doki biru es dengan cepat membungkus telapak tangannya. Ketika dua tinju itu bertabrakan, tubuh Raja Utara tidak bergerak. Sebaliknya ekspresi wajah San Hansi tiba-tiba mengeras saat kedua tinju itu saling bersentuhan. Suara retakan yang jelas keluar di antara keduanya. Ketika sepasang mata San Hansi bergerak turun, dia mendapati bahwa es padat yang membungkus lengannya telah retak. Bagaimana ini mungkin? Ketika suara tidak percaya itu keluar, es padat yang menutupi lengannya benar-benar hancur total. Berubah menjadi potongan-potongan puing dan tersebar perlahan. Kemudian kekuatan berat yang tak terbendung itu langsung mematahkan tulang dengan kanan San Hansi. Seketika tubuhnya terhempas keluar dengan kekuatan besar. Pada akhirnya ia jatuh ke tanah dan berguling-guling dengan cara yang menyedihkan. Seteguk darah besar menyembur keluar dari mulut San Hansi. Wajah merahnya berubah menjadi pucat. Sosok Raja Utara sekali lagi berkelebat. Detik berikutnya dia sudah muncul di depan San Hansi dan mengayunkan tinju besinya dengan ganas. Sosok San Hansi mendongak. Tangan besi sudah menghantam dadanya tanpa ampun. Dengan suara dentuman, sosok San Hansi terbang terbalik lagi sebelum menabrak dinding lorong. Pakaiannya compang-camping dan penampilannya tampak sangat memalukan. Dia batu dengan keras beberapa kali. Butuh waktu lama sebelum San Hansi perlahan-lahan bangkit dari tanah. Darah merah mengalir dari mulutnya. Matanya yang gelap menatap Raja Utara di kejauhan. Dia dipukul 2 kali berturut-turut oleh Raja Utara. Melihat Xiaoyan berdiri di belakang Raja Utara, jangankan untuk membunuhnya. Mendekatinya saja, rasanya sudah tidak mungkin. Bajingan, bisakah kau hanya mengandalkan makhluk terkutuk ini? Jika kau memiliki kemampuan, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya dan lawan aku secara langsung. San Hansi berkata dengan marah. Namun kata-kata San Hansi ditukar dengan senyuman sarkastik Xiaoyan. Kekuatan yang sebenarnya? Kamu adalah Dodi yang bermartabat. Kamu ingin aku bertarung melawanmu dengan kekuatanku yang sebenarnya. Apakah kamu berpikir aku bodoh atau kamu yang bodoh? Ucap Xiaoyan. Dia dengan santai duduk bersila dan memurnikan pil obat yang baru saja dia telan. Kamu. Begitu Xiaoyan mengatakan ini, San Hansi sangat marah sehingga tidak bisa berkata-kata. Selain itu, boneka ini adalah bagian dari kekuatanku secara keseluruhan. Bagaimana itu bisa disebut mengandalkan? Jika demikian, bukankah caramu mendapatkan pemeliharaan dari klan untuk menjadi Dodi juga bisa disebut mengandalkan? Sekarang aku hanya tidak ingin diganggu. Jika kau ingin bertarung, hadapi saja bonekaku. Xiaoyan mengucapkan penghinaan tanpa ampun di mulutnya. Telapak kaki Raja Utara menginjak tanah dengan keras dan tubuhnya melesat seperti kilat. Dalam sekejap, ia tiba tepat di depan San Hansi dan mengayunkan tinju besinya. Brengsek! San Hansi tidak ingin bergerak karena luka-luka di tubuhnya pun terpaksa mundur dengan tergesa-gesa. Dokinya menyembur keluar dan memadat menjadi lapisan doki yang melindungi seluruh tubuhnya. Tinju Raja Utara juga mengenai lapisan yang baru terbentuk itu. Begitu pukulan itu mendarat, retakan yang jelas langsung muncul pada lapisan doki. Namun di bawah aliran doki yang gila-gilaan di tubuh San Hansi, retakan itu menghilang. Dan pada saat yang sama tubuhnya juga dengan cepat mundur ke belakang. Di bawah pengejaran terus-menerus dari Raja Utara, San Hansi hampir tidak memiliki kekuatan menyerang balik. Dia dipukuli secara pasif dari awal hingga akhir.
Bahkan Raja Utara beberapa kali menghancurkan lapisan dokinya dan meninggalkan bekas tinju berdarah di tubuhnya. Sialan, perubahan matahari, membuka. Akhirnya San Hansi tidak bisa menahannya lagi. Teknik rahasia ya. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bergumam saat melihat ini. Tak lama kemudian senyum dingin perlahan muncul di sudut mulutnya. Ini kebetulan. Sejak Raja Utara menjadi Dodi, aku tidak tahu di mana batasnya sekarang. Mari kita jadikan kau sebagai batu ujian. Sambil mencibir, Xiaoyan duduk di atas puing-puing batu yang menumpuk, mengedarkan mantra api di tubuhnya untuk memurnikan pil pemulihan di tubuhnya. Pada saat ini San Hansi mendongak ke langit dan mengeluarkan raungan keras. Auranya tiba-tiba melonjak pesat. Setelah benar-benar stabil, kekuatannya telah mencapai tahap menengah dari Dodi bintang 1. Kali ini setelah menggunakan metode rahasia, San Hansi tampak cukup percaya diri. Menghadapi Raja Utara yang menyerbu ke depan, dia tidak lagi menghindar. Sebaliknya dengan memutar tubuhnya, dia menghantam Raja Utara dengan satu kaki. Ketika pukulan itu jatuh, tubuh San Hansi mundur 2 langkah ke belakang. Sedangkan Raja Utara melangkah mundur puluhan langkah. Hahaha, datang lagi. San Hansi langsung mencibir dan menghina Raja Utara dengan memainkan tangannya. Raja Utara menghentakkan kakinya dan melesat ke arahnya lagi. Dengan senyum puas, San Hansi tiba-tiba mengayunkan satu tinjunya ke depan. Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras. San Hansi mengguncang tubuhnya dan dengan paksa mengeluarkan kekuatan besarnya. Kekuatan besar itu langsung menghempaskan Raja Utara ke belakang. Boneka adalah boneka. Terlepas dari seberapa bagusnya kekuatan fisikmu, kau tidak dapat dibandingkan dengan manusia hidup. Su Hansi mencibir dengan nada meremehkan. Pada saat yang sama tubuhnya tiba-tiba berkelebat. Saat Raja Utara hendak bergerak, sebuah kaki yang diselimuti doki biru es menghantam dadanya. Pukulan ini langsung membuat dada Raja Utara cekung, sementara tubuhnya terlempar ke belakang. Hahaha, bukankah tadi kau sangat kuat? Sekarang, mengapa kau tampak rentan seperti kesemek lembut? San Hansi berkata dengan jijik. Tubuh Raja Utara melesat tak terkendali ke arah Xiaoyan di belakangnya. Menyadari angin kencang yang datang, Xiaoyan yang memejamkan matanya tiba-tiba terbuka. Baru pada saat itulah dia menghindari Raja Utara. Namun di udara kosong di depan Xiaoyan saat ini, tubuh San Hansi tiba-tiba muncul dalam upaya mencengkram kepalanya. Mati! Kemunculan San Hansi yang tiba-tiba ini membuat ekspresi Xiaoyan berubah. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Cahaya hitam pekat tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan menyerang dengan telapak tangannya dan bertabrakan dengan pukulan San Hansi. Darah segar menyembur keluar. Tubuh Xiaoyan juga menghilang ke dalam cahaya hitam di belakangnya. Hilangnya Xiaoyan membuat San Hansi kehilangan tujuannya dalam sekejap. Ketika dia mendapatkan kembali pikirannya, matanya tampak terkejut. Aura yang ditinggalkan oleh Xiaoyan di ruang ini benar-benar menghilang sepenuhnya. Apa yang terjadi? Auranya, bagaimana ini bisa? Menyadari hal ini, mata San Hansi tiba-tiba mengerut. Ia tidak dapat membayangkan bahwa aura Xiaoyan tiba-tiba menghilang dalam penjelajahannya. Bahkan Dodi yang kuat pun tidak dapat melakukan ini. Namun San Hansi segera kembali ke pikirannya. Dia ingat bahwa San Suo pernah berkata kepadanya bahwa Xiaoyan telah memahami kekuatan jalan besar. Dan kekuatan jalan besar yang dia kuasai adalah jalan kehampaan. Keistimewaan pertama dari jalan kehampaan adalah dapat membantu orang menyembunyikan semua auranya. Saat ini Xiaoyan seharusnya menggunakan kekuatan jalan besar tersebut. Bagaimana jika kamu memahami kekuatan jalan besar? Aku tidak percaya kamu akan melarikan diri dari sini, ucap San Hansi. Dengan Raja Utara di sini, San Hansi yakin bahwa Xiaoyan tidak akan dengan mudah menyerahkan kartu sebesar itu. Bagaimanapun, ini adalah boneka yang kekuatannya sebanding dengan Dodi. Boneka di level ini belum lagi ke-4 klan besar. Bahkan 4 sekte besar akan tergerak olehnya. Keluarlah! Dengan teriakan keras, doki San Hansi menyapu keluar dari tubuhnya seperti gelombang laut yang mengamuk. Berpusat pada tubuhnya, itu berubah menjadi badai energi yang kuat dan menyapu ke segala arah. Xiaoyan, keluar dan mati! Metode yang digunakan San Hansi saat ini tidak memberi Xiaoyan ruang untuk bersembunyi. Tepat seperti yang dipikirkan San Hansi. Xiaoyan tidak bisa meninggalkan Raja Utara. Di suatu tempat yang tampaknya tak terlihat, sesosok manusia tiba-tiba muncul darinya. Xiaoyan di balik jubah hitam itu tidak terluka sama sekali. Tetapi bentuk tubuhnya benar-benar terekspos di depan San Hansi. Mati! San Hansi yang saat ini sedang menunggu muncul di depan Xiaoyan seperti hantu tepat saat tubuh Xiaoyan terekspos. Sosok Raja Utara di kejauhan mengangkat kepalanya. Telapak kakinya menginjak kekosongan dan kekosongan di depan San Hansi tiba-tiba terdistorsi. Sosok Raja Utara yang muncul tiba-tiba mengayunkan tinjunya menabrak cengkraman San Hansi. Tubuh San Hansi mundur beberapa langkah sebelum berhenti paksa di udara kosong. Apakah kau harus bergantung pada boneka ini lagi? Kalau begitu,
Aku akan menghabisi boneka ini sebelum aku membunuhmu. San Hansi mendengus dingin. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat doki biru es menyebar dengan cepat di bawah kakinya. Suhu yang sangat dingin menyegel seluruh ruang tempat mereka berada. Domain es dingin, hancurkan bintang. San Hansi melambaikan tangannya sambil mengeluarkan teriakan. Seketika banyak cahaya dingin berkumpul di udara. Mereka berubah menjadi pilar doki seperti tetesan air hujan yang menyerang Raja Utara dan Xiaoyan dari segala arah. Pada saat yang sama, kaki Raja Utara menghentak tanah dengan keras. Raja Utara saat ini tidak hanya pulih sepenuhnya dari luka-luka yang dideritanya, tetapi bahkan serangannya disertai dengan petir hitam. Lapisan es yang baru saja menutupi terowongan tersebut membentuk banyak garis retakan di bawah tinjunya yang menakutkan. Tepat setelah ledakan itu, sosok San Hansi melintas dan muncul di hadapan Raja Utara. Tangannya terulur ke depan mencengkeram dada Raja Utara. Raja Utara juga melayangkan pukulan ke arah San Hansi. Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan dan terpisah saat bersentuhan. Kali ini Raja Utara dan San Hansi sama-sama terdorong mundur. Bahkan San Hansi tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Bagaimana Raja Utara yang sebelumnya telah dengan mudah dia tekan menjadi begitu menakutkan dalam sekejap mata. Boneka ini benar-benar aneh. Mungkinkah? Lengan kiri San Hansi bergetar dan mengeluarkan petir hitam yang telah mengalir ke jalur kinya. Segera dia mengangkat matanya dan menatap Raja Utara dengan ekspresi serius. Matanya menyapu petir hitam yang menyelimuti tubuh Raja Utara. Segera ekspresi di mata San Hansi berubah. Rupanya Raja Utara menggunakan petir hitam ini dalam tabrakan sebelumnya. Karena itulah petir tersebut telah menetralkan sebagian besar kekuatan telapak tangannya. Ketika petir itu memasuki tubuhnya, hal itu telah menyebabkannya mundur tanpa daya dengan cara yang menyedihkan. Tidak salah lagi, itu karena petir hitam aneh itu. Tiba-tiba ekspresi di mata San Hansi mengeras. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan. Di sisi lain, mata Xiaoyan juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Raja Utara di depannya. Terutama saat dia melihat petir hitam. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat Raja Utara menggunakan petir berwarna hitam untuk bertarung. Terlebih lagi, dari apa yang terlihat, Raja Utara jelas telah menyempurnakan petir tersebut. Keduanya telah menyatu menjadi satu. Seperti api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan, petir itu telah sepenuhnya menjadi bagian dari kekuatan Raja Utara. Hahaha, ini sungguh tak terduga. Boneka ini ternyata mampu menyatu dengan kekuatan alam di bawah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Kalau dipikir-pikir, cara bonekamu ini memperoleh kekuatan jauh lebih sederhana dan cepat daripada kamu tuanya. Aku bahkan menduga bahwa di antara kamu dan dia, siapa yang akan memiliki prestasi lebih besar di masa depan. Suara mengejek guyoh terdengar dari dalam tubuh Xiaoyan saat dia merasa terkejut oleh pemandangan aneh Raja Utara. Xiaoyan tanpa sadar tercengang saat mendengar kata-kata ini. Tampaknya prestasi Raja Utara memang lebih besar. Ketika membandingkan keduanya, cara mereka untuk memperoleh kekuatan adalah yang paling ekstrim. Xiaoyan memilih untuk menelan api surgawi, sementara Raja Utara menelan petir. Keduanya adalah kekuatan alami. Xiaoyan memperoleh api surgawi. Dia tidak hanya harus menahan rasa sakit dari api surgawi yang membakar tubuhnya, tetapi jika dia tidak berhati-hati, dia bahkan mungkin berada dalam bahaya yang fatal. Di sisi lain, tubuh bajak Raja Utara tidak bisa dihancurkan. Sebagai boneka, ia tidak mengenal rasa sakit. Tidak peduli bagaimana petir menyambar, ia pada akhirnya akan ditelan olehnya. Metode untuk memperoleh kekuatan ini bisa disebut biadab. Yang terpenting, kekuatan Raja Utara tidak menemui hambatan apapun. Selama ia memiliki kekuatan petir yang cukup, kekuatan Raja Utara akan terus tumbuh. Xiaoyan tanpa sadar tertawa dalam hatinya ketika memikirkan hal ini. San Hansi yang berdiri agak jauh juga menatap Raja Utara dengan tatapan gelap. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa boneka biasa bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Bahkan boneka itu mampu mengendalikan petir yang aneh. Meski begitu, boneka pada dasarnya adalah boneka. Di hadapan kekuatan sejati, boneka itu hanyalah mayat. Ucap San Hansi, tangan kirinya perlahan mengepal. Sekalipun itu mayat, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapimu. Xiaoyan menjawab dengan tertawa dingin. Kalau begitu, biarlah aku sendiri yang mencobanya, ucap San Hansi. Wajahnya tampak garang. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan sebuah pedang lebar sebening kristal berwarna biru es muncul. Doki melonjak dan dengan cepat melilit seluruh pedang. San Hansi segera mengayunkan pedang tajam itu ke arah kepala Raja Utara. Raja Utara perlahan mengangkat matanya yang acuh tak acuh saat menghadapi serangan ini. Tinju logamnya tiba-tiba mengencang saat pedang lebar itu hendak mencapainya. Petir hitam melilit tinjunya. Tak lama kemudian, sebuah pukulan sederhana dilontarkan ke depan dengan keras. Tinju logam yang dililit petir hitam bertabrakan dengan pedang yang datang ke arahnya. Kedua sosok itu terguncang hingga mereka mundur beberapa langkah. Kemudian mereka mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan sengitnya masing-masing. Dua sosok manusia saling bertukar pukulan di udara. Kecepatan mereka yang seperti hantu
menyebabkan tubuh keduanya berangsur-angsur menjadi ilusi. Setiap kali mereka bertabrakan, mereka akan menambah kerusakan pada dinding-dinding yang rusak di sekitar mereka. Dinding-dinding yang sudah tidak mampu menahan tekanan itu tampak berada di ambang kehancuran, seolah-olah mereka akan runtuh kapan saja. Seiring berjalannya waktu, situasi di arena berangsur-angsur menjadi jelas. Kekuatan San Hansi awalnya berada pada level Dodi bintang 1. Meskipun ia telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya sementara, ini bukanlah solusi jangka panjang. Jika ia terus-menerus kelelahan seperti ini, ia akan langsung jatuh ke titik rendah begitu batas waktu teknik rahasia habis. Pada saat itu ia benar-benar akan menjadi sasaran empuk Xiaoyan. Ini adalah hasil yang tidak ingin ia lihat. Dari situasi saat ini, ia harus mengalahkan Raja Utara di depannya dan membunuh Xiaoyan sekaligus. Atau ia hanya bisa melarikan diri dari tempat ini dengan menyedihkan. Pada saat ini suara keras terdengar. San Hansi dan Raja Utara masing-masing mundur ke belakang. Di bawah pemulihan petir hitam, luka-luka yang ditinggalkan oleh pedang di tubuh Raja Utara dengan cepat disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di sisi lain, San Hansi baru menemukan bahwa sejumlah retakan telah muncul pada pedang lebar di tangannya setelah dia menghentikan tubuhnya. Pada saat ini bahkan ada 2 garis retakan yang diam-diam menyebar di seluruh pedang lebar itu. Sebelum San Hansi bisa melakukan apapun, dia terkejut saat mengetahui bahwa sedikit doki yang tersisa di dalam tubuhnya mengalir deras saat ini. Ini juga berarti bahwa teknik rahasia yang digunakannya akan segera mencapai akhir batas waktunya. Dia saat ini bukan lagi Dodi bintang 1 tingkat menengah. Doki di dalam tubuhnya sudah mulai mengalir keluar. Jika dia tidak dapat mengakhiri pertempuran ini dalam waktu sesingkat-singkatnya, kemungkinan besar dia akan menerima pukulan fatal. Pada saat ini Raja Utara di sisi berlawanan dari San Hansi sekali lagi melesat maju. Petir yang bergejolak itu seperti ular yang berkeliaran di sekitar tubuh Raja Utara. Dengan bantuan petir hitam, kecepatan Raja Utara menjadi semakin menakutkan. Bajingan, aku akan bertarung denganmu. 10 jari San Hansi bergerak bersamaan, dan serangkaian segel rumit terbentuk dengan cepat di antara kedua tangannya. Semua doki yang tersisa di dalam tubuhnya mengalir dengan cepat di sepanjang jalur ki-nya. Akhirnya ia mengikuti jalur ki di lengannya, dan berkumpul di telapak tangannya. Meskipun kecepatan tangan San Hansi cepat, namun kecepatan Raja Utara bahkan lebih cepat. Tepat saat teknik do di tangan San Hansi hampir selesai, tubuh Raja Utara sudah muncul di depannya. Apa? Sosok hitam besar yang tiba-tiba muncul di depannya membuat jantung San Hansi tiba-tiba berdebar kencang. Sebuah tinju logam menghantam tangan San Hansi dengan keras. Kemudian tinju itu mendarat di dadanya. Seketika darah segar berceceran. Cukup banyak serpihan organ dalam bercampur di dalamnya. Tubuh San Hansi langsung membungkuk saat ia melesat mundur. Akhirnya ia tertanam dalam di dinding yang sudah hancur. Namun saat Raja Utara hendak bergerak, 2 jejak telapak tangan San Hansi yang kuat tanpa disadari telah tercetak di dadanya. Sebuah ledakan dahsyat menggema di seluruh terowongan. Semua orang dalam radius 10.000 kaki mendengarnya dengan jelas. Wajah semua orang menjadi sangat terkejut saat ini. Gelombang doki yang menakutkan membuat dinding di sekitarnya runtuh total. Bahkan berbagai harta karun di dalam ruangan batu langsung hancur. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.